Baiklah, saya Foni Lastri, BP 1910813004 akan membahas materi pertama tentang pengertian konstruksi sosial. Teori konstruksi sosial yaitu suatu proses pemaknaan yang dilakukan oleh setiap individu yang terdiri dari proses eksternal, internalisasi, dan objektivasi. Eksternalisasi yaitu penyesuaian diri dengan dunia sosial kultural sebagai produk manusia. Objektivasi yaitu interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi. Dan yang terakhir yaitu internalisasi. Internalisasi adalah individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga-lembaga sosial, di mana individu tersebut menjadi anggota di dalam lembaga tersebut. Selanjutnya, menurut Wendy Leeds Harwitz, dalam Oxford Bibliographies, berpendapat bahwa konstruksi sosial mengasumsikan orang untuk membangun. Membangun di sini yaitu menciptakan, membuat, dan menemukan pemahaman mereka tentang dunia dan makna yang mereka berikan untuk pertemuan dengan orang lain atau berbagai produk yang mereka atau orang lain buat. Baiklah, saya Hanifa Hafidza, BP 1910811008 akan menyampaikan materi tentang fokus utama yang menjadi kajian dari teori konstruksi sosial. Fokus utama dari teori konstruksi sosial adalah mengupas dan mengkaji cara-cara individu dan kelompok masyarakat tertentu berpartisipasi dalam menciptakan pengetahuan dan kenyataan sosial di sekitar mereka. Pengetahuan dan kenyataan tersebut dibangun secara sosial melalui 3 proses atau tahapan yang disebut Berger sebagai momen. Tahapan tersebut yaitu yang pertama eksternalisasi, yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Ini sudah menjadi sifat dasar manusia, ia akan selalu mencurahkan diri ke tempat di mana ia berada. Manusia berusaha mengungkapkan dirinya. Dalam proses inilah manusia menemukan dirinya sendiri dalam suatu dunia. Dan yang kedua yaitu objektivasi, yaitu hasil yang telah dicapai baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Hasil itu menghasilkan realitas objektif. Lewat proses objektivasi ini, manusia menjadi suatu realitas sui generis atau realitas yang berasal dari jenisnya sendiri dan tidak dapat dimasukkan ke dalam konsep yang lebih luas. Hasil dari eksternalisasi kebudayaan misalnya, manusia menciptakan alat demi kemudahan hidupnya atau kebudayaan non-material yang berupa bahasa. Dan yang terakhir yaitu tahapan internalisasi, yaitu individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial di mana individu tersebut menjadi anggotanya. Proses internalisasi lebih merupakan penyerapan kembali dunia objektif di dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga objektivitas individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifikasi tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas di luar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi, manusia menjadi hasil dari masyarakat. Sekian, terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dafa Razak Saputra akan membacakan materi pandangan teori konstruksi sosial terhadap kebudayaan. Berger dan Luqman menyatakan bahwa ada 3 tahap yang memungkinkan terbentuknya konstruksi sosial. Yang pertama itu eksternalisasi, yang kedua itu objektifikasi, dan ketiga internalisasi. Proses eksternalisasi terjadi ketika sebuah pemikiran diwujudkan ke dunia oleh seseorang melalui bahasa, baik berupa tulisan, cerita, puisi, atau bentuk karya seni lain. Kedua, proses objektifikasi terjadi ketika hal-hal tersebut masuk ke dalam dunia sosial, lalu menjadi bagian dari kesadaran orang lain, dan perlahan-lahan mulai dianggap sebagai kebenaran. Ketiga, proses internalisasi terjadi ketika generasi
berikutnya lahir ke dunia ketika pemahaman ini sudah ada, sehingga mereka kemudian menerimanya sebagai bagian dari cara mereka melihat dan memahami dunia sekitarnya. Proses ini terjadi melalui ajaran-ajaran orang tua, pendidikan, ataupun konsumsi kebudayaan populer. Bahasa memiliki peran sentral dalam proses produksi pengetahuan dan bagaimana kita mengerti dunia sekitar kita. Dari sudut pandang ini, bahasa bukan terbentuk untuk mendeskripsikan dan mempresentasikan dunia saja, namun justru sebagai cara untuk mengkonstruksi dunia sebagai sebuah aksi sosial. Sekian materi yang saya bacakan. Terima kasih. Baiklah, saya Dinda Adelia, BP 19-1081-2030 akan menjelaskan materi tentang contoh teori konstruksi sosial terkait dengan COVID-19. Adanya pembelajaran daring yang harus dijalankan selama pandemi dapat mempengaruhi pengetahuan baru bagi peserta didik. Mereka mau tidak mau harus menjalankan partisipasi belajarnya dalam praktik yang telah diorganisasikan oleh kebijakan institusi pendidikan. Konstruktivisme sosial memandang bahwa individu adalah pembelajar yang unik dengan kebutuhan dan latar belakang kehidupan masing-masing yang unik pula. Teori ini mendorong individu untuk belajar sampai pada versi kebenarannya dari hasil latar belakang dan budaya yang telah mengakar. Di saat pandemi melanda manusia, perkembangan historis dan sistem simbol atau seperti logika berpikir ketika belajar online diwariskan oleh peserta didik sebagai bagian budaya baru dan itu harus dihadapi dan dipelajari sepanjang kehidupan peserta didik. Ketika pembelajaran daring diterapkan di perkotaan, batas-batas pertumbuhan pengetahuan anak dalam mempelajari pengetahuan cukup baik, karena didukung dan dimudahkan oleh fasilitas yang lengkap serta jangkauan sinyal internet yang kuat. Lain di pedesaan, anak-anak tidak hanya disulitkan oleh adanya fasilitas alat komunikasi, tetapi juga kekuatan sinyal internet untuk tujuan pembelajaran daring sangat lemah. Di beberapa tempat misalnya, anak-anak harus naik gunung untuk mendapatkan sinyal. Begitu juga ada anak yang harus pinjam alat komunikasi atau handphone ke tetangga. Maka dari itu, dalam pandangan konstruktivisme dialektika, seharusnya di masa pandemi COVID-19 ini memberikan kebebasan anak untuk membuka keran potensi dalam dirinya. Selama ini, dalam pendidikan formal, banyak ilmuwan mengkritik pembelajaran secara luring atau tatap muka di kelas-kelas sekolah, karena bagi mereka pembelajaran tersebut kehilangan efektivitas potensi dalam diri anak. Justru dengan adanya pembelajaran daring, anak dituntut tidak hanya belajar dari guru secara online, tetapi juga harus diimbangi pembimbingan dari keluarga dan lingkungan secara baik dan intens, agar pendidikan anak tidak terlepas dari konteks yang melingkupi pengetahuan realitas di sekitarnya. Sebuah perubahan baru yang semestinya bukan dianggap sebagai musibah, tetapi justru menjadi anugerah pendidikan menuju peradaban baru masa depan. Sekian dari saya, terima kasih.